Ya, halo. Saya sekarang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Facebook ya. Ada banyak pertanyaan, jadi saya mungkin agak lebih cepat menjawabnya. Pertanyaan pertama dari Pak Mardan Upa. Ya, Pak Mardan Upa bertanya boleh bertanya tentang sejarah awal liturgi ibadah. Apakah indikasi liturgi sudah ada dalam kitab Kejadian? Tentu ada ya, dalam kitab Kejadian ada ya, liturgi seperti mereka mengorbankan domba dan seterusnya, itu juga liturgi ya, dan seterusnya lah, itu liturgi ya. Tapi berkaitan dengan ibadah ini kalau mau lebih dalam saudara bisa baca buku-buku liturgi gitu dan seterusnya ya. Tapi kalau mengenai sejarah mungkin dalam arti pertama kali gitu ya, pertama kali liturgi ada gitu ya, ya mau masuk ke dalam Taman Eden mungkin dari zaman Adam juga sudah ada ya liturgi dalam arti berbentuk yang lain gitu ya, hidup ya. Kita kalau bertanya mengenai sesuatu, misalnya apakah misalnya bertanya sejarah liturgi, kita perlu definisikan liturgi itu apa dulu deh sih sebenarnya gitu ya. Liturgi itu kan seperti kehidupan ya, kehidupan yang ditaruh di hadapan Allah gitu ya, di hadapan Tuhan dan seterusnya ya, yang kita memohon kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita ibaratnya memberikan hidup kita bagi Tuhan dan seterusnya. Liturgi dalam arti itu ya, kalau dalam arti itu ya, dari zaman Adam juga sudah ada ya, dari semenjak mungkin bahkan ketika Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai ke-7 itu juga sudah liturgi tanda kutip ya, ada ciptaan yang ditaruh di hadapan penciptanya dan seterusnya gitu ya. Kalau liturgi dalam arti itu ya tentu. Tapi kalau liturgi dalam arti yuk datang ke gereja, yuk kita main-main musik di gereja, ya itu nggak ada yang tahu ya kapan ininya. Pokoknya ya mungkin tahun 1000-an ya, alat musik ini mungkin ketika Daud juga udah ada ya, dan seterusnya ya. Kalau tentang sejarahnya mungkin juga bisa di searching dia, mungkin di internet ada ya tentang tahunnya dan seterusnya. Tapi yang lebih penting itu tentang maknanya ya, makna liturgi dan seterusnya. Nah itu yang harusnya kita taruh di hadapan kita lakukan gitu ya. Bagaimana hidup kita menjadi liturgi ya, menjadi hidup kita di hadapan Allah ya. Terus di sini ada pertanyaan dari Pak Franky, pertanyaan kedua ya. Pak Franky Haloho Sinapuran ya. Mohon nanya Pak, buah apa sebenarnya yang dimakan Adam dan Hawa di Taman Eden? Apa ya? Ini ada banyak tafsiran sih, maksudnya kita nggak bisa bilang buah jenis tertentu ya, buah apel atau buah apa gitu ya. Ya tentu dalam bahasa Ibrani kadang-kadang orang menafsirkan itu buah apel gitu atau buah apa gitu ya. Ada banyak perdebatan di situ ya. Tentu yang kalau saudara baca Alkitab gitu ya, saudara perlu memahami konteks konten ya. Jangan hanya konteks ya, konten dan konteks dan konten gitu. Konten dalam arti apa? Dalam arti apa sih sebenarnya yang mau disampaikan oleh Alkitab itu begitu ya. Jadi jangan membuat pertanyaan yang sebenarnya Alkitab sebenarnya nggak memberikan jawaban gitu ya. Yang lebih penting daripada tanya buah apa sih sebenarnya dilarang gitu ya, lebih penting adalah mengetahui kenapa Adam dan Hawa jatuh gitu, karena melanggar perintah Allah dan seterusnya gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh nanya yang asal-asal dan seterusnya, tapi pertanyaan ini kadang-kadang memang juga nggak dijawab Alkitab itu. Karena kenapa nggak dijawab Alkitab? Karena menurut Alkitab mungkin juga nggak terlalu penting gitu ya. Yang terpenting itu hubungan manusia dengan Tuhan waktu itu hancur gitu ya. Hancur karena apa? Karena pelanggaran Adam, karena ketidaktaatannya gitu ya. Jadi buah itu bicara mengenai ketaatan gitu ya. Bagaimana hidup kita taat, dan ya kita dalam hidup ini juga ya harus taat pada Tuhan dan seterusnya gitu. Itu lebih penting ya. Pertanyaan ketiga dari Pak Ali JR ya. Mana yang lebih duluan Pak Henry, iman atau pengetahuan? Mohon jawabannya Pak. Nah jadi gini, tentu orang Kristen sangat kental dengan faith, iman, seeking, understanding ya. Iman mencari pengetahuan gitu ya, dari Anselmus dan seterusnya ya sebelumnya gitu ya. Tapi juga kalau ini ya, pembacaan Alkitab tuh nggak sesederhana itu loh saudara. Nggak yang mana duluan, nggak, tergantung gitu ya. Ketika Anselmus katakan faith seeking understanding gitu ya, iman mencari pengetahuan gitu ya. Jangan lupa juga pengetahuan itu
bisa mencari iman, tanda kutip ya, pengetahuan yang dari Allah, tentunya bukan pengetahuan yang kita cari, tanda kutip kita belajar dan seterusnya, kita pengetahuan yang dari Allah pun ya. Jadi kalau pertanyaan yang mana duluan gitu ya, kalau kita orang Kristen kadang-kadang mengatakan bahwa iman duluan, jadi faith seeking understanding. Tapi kalau kita itu Kristen awal gitu ya, nggak apa-apa juga ya, baru belajar gitu terus dan seterusnya, ya nggak apa-apa. Kan kita perlu dasar bijak ya, dasar bijak seperti itu, kayak mana yang duluan, lahir baru atau percaya pada Yesus? Ya tentu kita akan jawab lahir baru gitu ya. Kan lahir baru duluan, baru orang bisa percaya pada Yesus dan seterusnya. Itu betul, pasti itu basic banget, itu betul. Kalau orang sampai nggak ngerti itu ya, atau orang sampai membantah itu ya kacau gitu ya. Tapi perjalanan belajar Alkitab dan seterusnya gitu, akhirnya kita mengetahui bahwa apa sih lahir baru dan seterusnya, itu ada banyak gitu definisi di Alkitab gitu ya. Apa sih arti percaya pada Yesus, ada banyak gitu. Akhirnya ditanyain mana duluan, sampai orang ada banyak perdebatan. Oh, yang ini duluan, atau yang enggak, dia berbarengan. Orang lahir baru ya pasti percaya. Orang lahir baru untuk apa? Untuk percaya gitu ya. Lahir baru untuk apa kalau nggak percaya gitu? Lahir baru untuk percaya. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, dia bisa lahir baru dulu, tahun depan baru dia percaya, dan seterusnya gitu. Jadi ada banyak ini ya perdebatan yang sebenarnya ya melengkapi gitu, melengkapi iman kita dan seterusnya. Ya kita makanya harus belajar Alkitab secara komprehensif ya. Di sini pertanyaan keempat dari Triyoga Sandi Pamungkas. Shalom Pak, mau tanya musik nih. Seberapa penting scale kalau di satu sisi kita sudah bisa cari notasi sendiri dan punya pitch perfect yang cukup baik ya. Jadi dari pertama ya scale dulu ya, seberapa penting scale ya, tentu sangat penting ya. Scale itu kan basic ya. Scale misalnya apa? Do re mi fa sol la si do itu basic ya, scale basic gitu ya. Itu atau misalnya pentatonik itu juga scale basic gitu untuk memainkan lagu tertentu gitu ya. Jadi ya berapa penting, pasti penting gitu ya. Nah, terus kalau kita sudah bisa cari notasi sendiri gitu, maksudnya dalam arti bisa cari melodi sendiri ya, ada melodi terus cari sendiri. Nah, kamu bisa cari sendiri, tapi kalau nggak punya scale itu kan bukan bicara tentang nadanya doang. Scale itu bicara tentang letaknya di mana gitu ya. Nah, kalau kamu bisa cari sendiri tapi letaknya nggak beraturan, itu juga buat kamu pusing gitu ya. Ya tentu kalau musik perlu dipraktekkan ya, bukan hanya musik, teologi juga perlu dipraktekkan dalam arti itu ya. Tapi tentu kamu akan ini ya, ibaratnya akan kepuyengan gitu ya. Bisa cari tapi dari sini ke sini gitu. Bisa tapi cari gitu. Tapi nggak beraturan. Nah, scale itu membentuk tangan kita sehingga memiliki rumah. Tangan kita tuh ada rumahnya. Tangan kita ada rumahnya, ya udah kita main di rumah situ. Nah, itu namanya scale ya. Itu namanya scale. Scale itu bukan bicara tentang nadanya doang, tapi ya tangan kita ya seperti ada rumahnya gitu, ada pagarnya gitu ya. Jadi yang tidak di scale kita tidak pencet gitu ya. Jadi itu akan lebih memudahkan kita ya. Justru harus belajar scale. Belajar scale dari awal, dari ujung. Kalau gitar dari ujung sini sampai ujung sini belajar terus. Jadi ada namanya ionan, dominan dan seterusnya. Mixolydian ya, itu dipelajarin semuanya. Kalau ya piano ya ada ya dari ujung juga ya. Bisa pelajarin scale dan seterusnya. Tapi saya tidak terlalu mendalami piano ya, tapi saya bisa sih main piano. Tapi ya mungkin saudara perlu tanya kalau piano dengan guru piano ya. Nah, di sini kalau kita punya pitch perfect. Nah di sini perfect pitch ya. Kalau saudara belajar perfect pitch yang zaman sekarang dengan zaman Mozart gitu ya. Mungkin kalau ya saya nggak tahu ya Mozart tuh bagaimana ya. Tapi mungkin kalau Mozart itu dites perfect pitch zaman sekarang. Perfect pitch dalam arti perfect pitch ya. Paham nggak perfect pitch? Nih perfect pitch itu begini ya. Perfect pitch itu bukan soal kamu tahu ini nada apa gitu ya. Perfect pitch yang seperti ini loh. Ini saya ngomong, lihat ya. Saya ngomong, ya bentar. Nah, saya ngomong tes. Nah, ini harus di hijau. Tes. E-nya harus di hijau misalnya. Nah, tahu ini misalnya dia pencet mi gitu. Mi ngomong mi, tapi mi-nya harus yang di hijau ya. Mi-nya harus yang di hijau, bukan mi yang 440, 4435 dan seterusnya. Nah itu yang nggak tahu ya, saya nggak ngerti ya. Pak Billy pernah bilang, saya bilang Pak, kalau saya pernah nanya ya waktu itu sama Pak Billy, Pak perfect pitch apa iya ada orang yang ngerti sampai
40 ya beneran nih dia bunyiin gitu ya, apa gak miss gitu ya. Pak Billy malah cerita bahkan ya profesornya yang di ini Jerman dia kuliah, dia bisa tahu bahkan ini 435 ini berapa. Wah maksudnya itu lebih canggih lagi ya. Ya maksudnya ya perfect pitch itu ada punya gradasi gitu ya. Saudara ngerti, oh ini denger. Nah itu bisa mungkin, tapi itu nggak masuk perfect pitch sih. Tapi ya mungkin perfect pitch paling dasar gitu ya. Saya cari kunci misalnya, cari kunci lagu apa gitu. Di sini dari C. Nah ini ke G nih, tahu nih. Nah itu semacam ada perfect pitch tapi mungkin paling dasar ya. Paling dasar sekali. Di sini ada pertanyaan dari Rajalu Hartono, pertanyaan keberapa lah saya lupa ya. Shalom Pak, maaf saya tanya tentang filsafat. Jikalau Tuhan Yesus itu berkuasa, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus bisa menciptakan sesuatu yang tidak dapat diukur olehnya? Ya, ini apa ya? Pertanyaan gini ya kadang-kadang filsafat juga nyeleneh gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan keren gitu ya, seakan-akan wah hebat gitu pertanyaan yang nggak bisa dijawab gitu. Tapi kalau kita pikirkan lebih dalam gitu, pertanyaan ini sebenarnya akhirnya bukan keren, bukan hebat, tapi pertanyaan yang sebenarnya apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada gunanya kadang-kadang gitu ya. Gunanya hanya untuk tahu bahwa nanya itu nggak penting gitu. Gunanya kadang-kadang buat itu. Jadi apa ya, sifat Tuhan kan bukan hanya ini ya, bukan hanya di sini berkuasa gitu ya. Sifat Tuhan ada maha kasih, maha kuasa, maha mengukur gitu ya, maha mengetahui ya, atau mana bisa sifat-sifat itu dibentrokan gitu ya. Dia maha kuasa, dia ciptain sampai dia nggak bisa mengukurnya. Dia kan maha ini juga maha tahu kok. Lah maha taunya kok jadi hilang? Ya berarti Allah saudara bukan Allah gitu ya kalau Allah maha taunya jadi hilang gitu ya. Tapi saya nggak terlalu saya nggak ngerti lah maksudnya psikologi yang bertanya itu mau memainkan pertanyaan atau gimana. Cuma ya saya tetap jawab gitu ya. Saya nggak remehkan pertanyaan saudara, saya tetap jawab gitu ya. Tapi ya ya saudara mungkin juga ditanyain orang dan saudara bingung dan seterusnya ya makanya saudara itu pentingnya untuk belajar kekristenan lebih dalam ya, daripada kekristenan kulitnya gitu ya, yang akhirnya ditanya seperti ini ya bingung ya. Iya Tuhan kan maha kuasa ya. Kalau misalnya Tuhan maha kuasa, Tuhan bisa nggak ya ciptain atau Tuhan maha pencipta kan, Tuhan ciptain batu ya, batu yang dia tidak bisa ngangkat karena dia maha pencipta dan seterusnya, dia maha kuasa. Nah, itu kan bentrokan antara sifat yang lain dengan sifat yang lain jadinya ya. Di sini ada respon dari Aldo Levara. Kayaknya sih ini pertanyaan para ateis sih ini. Ya nggak tentu pertanyaan para ateis, bisa juga pertanyaan orang Kristen gitu ya. Orang Kristen yang mungkin ditanyain oleh orang ateis dan seterusnya, bisa juga tapi bergolatan hati dia dan seterusnya. Kita yang tahu lah. Di sini ada namanya nggak kelihatan pakai bahasa apa ini, saya nggak ngerti. Tapi pokoknya di situ nanti ada ya muncul. Penciptaan berlangsung dari hari pertama sampai ke-6, dari terang sampai manusia. Lalu pertanyaannya di antara 1 sampai 6 hari itu kapan air dan kegelapan diciptakan? Soalnya air dan gelap sudah muncul sebelum hari penciptaan. Ya, ini ya maksudnya mengenai penciptaan gitu ya. Saudara kalau baca Kejadian ayat 1 pasal 1 dengan pasal 2 itu sebenarnya agak-agak ada pengulangan, ada perbedaan dan seterusnya ya. Jadi emang penulisan seperti ya kita tahu lah nggak ada yang nggak diciptakan Tuhan gitu ya. Kita nggak percaya ada yang namanya gap theory ya. Kalau orang-orang teolog bilang gap theory ya sebenarnya Kejadian pasal 1 ya, ayat 1 sampai berapa misalnya kita buka. Saudara kalau belajar gap theory gitu ya sangat ini ya, kita nggak percaya itu ya. Tapi ada orang-orang yang juga percaya itu ya. Kita ya boleh diskusi dan seterusnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Jadi di sini kan udah diciptakan dulu kok di ayat 1 pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sudah kok gitu. Terus bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi pada mulanya Allah udah menciptakan langit dan bumi. Ya kalau ibaratnya air dimasukin, ya itu di situ juga bisa gitu ya. Udah ada penciptaan gitu ya. Kita nggak percaya ketika dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong loh. Terus pertama diciptakan terus kok ada ini, berarti ada kehidupan sebelumnya dong.
ada seterusnya. Nah itu ya kita nggak percaya gap teori seperti itu, kita nggak percaya karena Alkitab nggak bicara seperti itu kok sebenarnya. Nah, pertanyaan dari Aldo lah Levare ini yang tadi respon juga ya. Pak, gimana ada ayat di Alkitab memakai kata kira-kira? Wah, saya nggak tahu loh. Maksudnya kamu nanya atau gimana? Saya searching coba kira-kira. Kira-kira. Iya, kenapa emang? Dan ia duduk kira-kira. Kenapa emang maksudnya? Ada banyak kira-kira terus kenapa memang kalau kira-kira itu kenapa? Nggak pasti gitu ya maksudnya. Atau gimana? Kan tapi kan nggak pernah gini ya. Ada misalnya keselamatan kira-kira kamu diselamatkan, nggak pernah ada gitu ya. Kira-kira misalnya di sini ada apa? Penjelasan dan ia duduk agak jauh. Kira-kira sepemana jauhnya. Ya itu kan nggak apa-apa lah. Sesudah kira-kira 3 bulan itu kan berarti apa ya? Bukan nggak tepat. Nggak perlu tepat juga nggak apa-apa, namanya orang cuman apa ya, kayak kemarin makan es krim tuh, kapan lu makan es krim? Ya kira-kira 2 hari yang lalu lah gitu. Itu kan nggak apa-apa ya, bukan hoax gitu ya, bukan seterusnya ya, bukan penipuan dan seterusnya. Kenapa emang? Nggak ada masalah kok sebenarnya, nggak ada masalah ya. Kita jangan menuntut Alkitab itu berdasarkan otak kita ya. Hati-hati saudara kalau membaca Alkitab begitu ya saudara, ya tanda kutip bisa jadi orang-orang yang tidak percaya Alkitab. Tapi saudara biarkan otak saudara itu dibentuk oleh Alkitab. Bukan saudara punya sesuatu kebenaran dalam diri sendiri, dalam otak, dan saudara bentuk itu untuk dicocokkan di Alkitab. Itu namanya eisegesis ya. Ke dalam Alkitab dia masukin semua ide dia, nggak eksegesis ya. Eksegesis itu dari Alkitab kita keluarkan gitu ya, segala hal bahkan konsep dan seterusnya. Pemahaman kita tentang Alkitab ya, kita pengennya Alkitab gimana ya, itu harus eksegesis dan seterusnya, bukan eisegesis. Di sini ada pertanyaan mengenai musik juga lagi ya. Di sini ada, karena saya sekarang ada pertanyaan teologi, filsafat musik ya. Ya puji Tuhan bisa berkembang sekarang di musik ya. Saya berani juga ini tadinya bukan nggak berani ya, cuma lebih kepada ya mungkin baru terbuka ya. Oh ternyata musik juga penting gitu ya. Mempelajari musik yang bagus gitu ya penting ya. Apa bedanya gereja yang memakai musik yang bagus dengan itu kan juga banyak ya gitu ya. Ya, ntar saya akan berikan penjelasan dan seterusnya juga. Di sini ada pertanyaan dari Pak Cahyadi Wijaja, Pak Henry, Konelis Mamen, apakah keindahan atau mutu sebuah musik bersifat subjektif atau objektif? Nah, kini ya, memang kalau ngomong subjektif dan objektif ada banyak sekali penjelasan Pak. Jadi Bapak perlu pelajari dulu yang namanya objektif itu bagaimana, yang namanya subjektif itu bagaimana gitu ya. Itu kan nanti bisa dimasuk kepada yang namanya relatif gimana, yang namanya mutlak gimana dan seterusnya gitu ya. Bapak perlu pelajari itu ya. Itu ada di video-video saya di dalam kelas filsafat, itu ada banyak sekali Pak gitu. Tolong Bapak setelah saya jawab ini, tapi tolong Bapak juga ini ya searching di situ ya. Nah yang namanya objektif itu ya, itu nggak selalu objektif berarti mutlak gitu. Mutlak itu punya gradasi. Gradasinya tuh bisa di sini, sini, dan di atasnya dan seterusnya. Manusia juga ada kemutlakannya tersendiri, ada objektif tersendiri. Tuhan juga ada keobjektifan. Keobjektifan Tuhan sama manusia jelas, di atasnya adalah Tuhan gitu ya, jauh di atasnya adalah Tuhan gitu ya. Manusia apa nggak mutlak karena Tuhan mutlak? Ya enggak, manusia juga punya mutlak gitu ya. Tapi mutlak yang tidak ini ya. Jadi manusia juga punya subjektif gitu ya, sama ya. Bahkan Tuhan juga punya subjektif ya. Subjektif dalam arti ya pemikiran dia gitu ya. Bukan subjektif dalam arti yang kita maksud gitu ya, yang menilai secara diri sendiri gitu ya dan seterusnya, bukan. Nah, musik itu bisa bersifat objektif dalam arti apa? Dalam arti musik itu harus ada keteraturan gitu. Itu objektif dong. Musik itu nggak boleh nggak teratur gitu. Saudara hidup saudara nggak teratur aja ya bisa bisa sakit mah gitu ya dan seterusnya gitu ya. Saya hidup nggak teratur, saya banyak makan mie gitu, saudara banyak makan pedas gitu ya, bisa sakit mah dan seterusnya gitu. Lagi mana musik gitu ya, mungkin saudara bisa stres gitu dengan musik gereja, kok jadi stres gitu ya, karena musik nggak beraturan gitu. Berarti objektif keteraturannya. Tapi subjektifnya gimana? Ya keteraturan itu akhirnya diatur gitu ya, dalam arti tanda kutip diatur oleh gereja, tanda kutip gereja di mana saudara berdiri gitu. Yang dimaksud teratur tuh bagaimana gitu ya. Tapi kita punya wilayah objektifnya, yaitu teratur gitu ya. Gereja perlu mainkan musik yang teratur. Tapi teraturnya bagaimana? Oh, harus hymn, harus
enggak, ternyata him enggak harus him, modern juga boleh gitu. Itu diatur kan berarti ya. Tapi kita pegang dulu harus teratur gitu. Satu itu unsur. Kedua, misalnya musik itu harus apa ya? Tidak boleh, ya ini masuk dalam teratur ya. Tidak boleh lebih kencang daripada nyanyi gitu bisa. Musik itu tidak boleh apa dan seterusnya lah ya. Ini apa kita bisa jadikan seminar dan seterusnya. Karena sebenarnya musik itu ada luas sekali. Di sini juga ada mungkin terakhir ya di sini. Nah, bagaimana dari Pak Vincent Livano, bagaimana tanggapan Bapak dengan lagu-lagu gereja yang beraliran musik EDM, elektronik dance musik? Karena beberapa orang menganggap kesannya ini tuh seperti dugem. Bagaimana pendapat Bapak? Nah, saya nggak mau apa ya, saya menahan diri saya untuk ya menghakimi gitu ya, tapi saya juga menahan diri saya untuk apa ya, cuek gitu ya. Jadi saya ada di tengah gini ya termasuk IDM gitu. IDM seperti apa gitu. Ya ada sih memang kita percaya bahwa enggak IDM ya, pokoknya setan dan seterusnya gitu. Ya dengan alasan-alasan yang konyol ada gitu ya, tapi dengan alasan-alasan yang juga bagus juga ada gitu ya. Tapi kita lebih masuk kepada ininya kali ya, apa intinya, kontennya gitu ya. IDM-nya tuh seperti apa gitu. Lu ngomong misalnya musik klasiknya juga seperti apa gitu ya. Pak Bila pernah bahas Beethoven gitu ya. Beethoven kan klasik ya, tapi ada klasik yang kita nggak bisa terima tetap gitu. Ini klasik tetap gitu. Klasik gitu. Klasik tetap gitu. Tapi tetap nggak bisa terima tuh di Beethoven. Ada Beethoven yang terakhir cocok di rock gitu, bukan di klasik gitu. Jadi lebih kepada konten sih. Maksud kita kalau boleh tidak gitu, suka tidak gitu itu kan apa ya, pembahasannya sangat subjektif. Nah, sangat subjektif bener. Nah, kita perlu wilayah objektif yang tadi ya. Musik itu perlu teratur, musik itu perlu artistik gitu ya, bukan hanya teratur tapi perlu indah gitu ya. Musik itu perlu bisa direnungkan. Nah, itu tuh ada banyak unsur yang saudara perlu pikirkan. Entar musik saudara apa, IDM dan seterusnya apalah, itu saudara ada nggak unsur itu? Kalau ya ada unsur itu ya sebenarnya ini ya gitu. Saudara ini ya, saya ini guru gitar klasik gitu ya di Yamaha juga ya. Tapi saya juga guru gitar akustik sama elektrik gitu ya. Jadi bagaimana gitu saya menyeimbangkan antara klasik saya gitu, elektrik dan seterusnya. Saudara, saya juga bukan orang yang anti, pokoknya harus lagu hymn. Saya nggak begitulah ya. Tapi juga saya bukan orang yang berarti kita ayo sembarangan yuk, kita musik apa aja kita hajar yuk. Itu juga agak keceroboh ya hidupnya ya. Yang tadi yang harus klasik pokoknya harus hymn. Itu agak-agak sempit hidupnya ya, kayaknya kurang hiburan, kayaknya kurang liburan, kurang jajan-jajan kayaknya ya. Tapi juga ada orang yang ya udah ya kita apa aja, musik mah apa aja lah, musik mah nggak diatur dalam Alkitab dan seterusnya. Mungkin orang itu kurang baca Alkitab, mungkin orang itu juga kurang belajar musik, jadi ya ngomong asal-asalan gitu ya. Ya berarti kurang belajar ngomong gitu ya, karena kan ngomong nggak doang ya, ngomong itu nggak doang, ngomong itu berarti mengindikasikan otak saudara di situ gitu ya. Ngomong itu mengindikasikan konsep saudara begitu, perspektif saudara begitu. Itu ngomong jadi nggak doang kan ya. Jadi ya kita masuk ke dalam kontennya lah ya, musiknya seperti apa yang saya udah sebutkan unsurnya dan seterusnya. Jadi jangan main boleh dan tidak dan seterusnya. Saudara, saya kasih rekomendasi ya, misalnya ada yang band ya, ada drumnya gitu-gitu ya. Saudara boleh dengar misalnya Cat and Christine Getty ya. Coba saudara dengar di YouTube deh, ada banyak. Saudara dengar deh musik dia gitu ya. Saudara bandingin ya sama gereja-gereja yang juga main pakai drum dan seterusnya gitu ya. Saudara bandingin, ya mungkin saudara nggak ada pengalaman atau belum ada pengetahuan apa sih bedanya, saudara nggak belajar. Tapi saudara coba dengar sambil tidur ya, bukan tidur beneran, merem gitu ya. Seperti yang saya bilang, musik itu perlu harus bisa dikontemplasi. Saudara dengar pakai headset lah, dengar headset yang beli yang agak bagusan untuk musik. Sony biasanya bagusan, lumayan lah harganya, paling ya 600 gitu ya, sekitar segitu ya. Coba saudara dengar. Saudara dengar bukan soal kompleks, tapi soal struktur musiknya ya. Terus saudara dengar lagu-lagu misalnya gereja-gereja yang pakai yang drum dan seterusnya juga. Saudara bandingin ya. Saya nggak judge semua yang main drum itu kacau gitu ya. Tapi saudara bandingin ada struktur musiknya dan seterusnya. Makanya kalau pakai headset yang lebih bagus kan akan detail-detailnya akan kelihatan tuh. Tapi kalau bapak ibu pakai headset yang kurang bagus,
memang detailnya nggak akan kelihatan. Jadi saudara bapak ibu harus ini ya, bisa ya investasi dan seterusnya lah ya, nabung lah ya, beli yang ini yang bagus, seperti saudara beli buku yang bagus gitu ya, belajar kebenaran. Jangan sampai ini ya maunya tanda kutip gratis terus gitu. Oh karena saudara gratis apa, bagikanlah dengan gratis gitu. Apa kita sudah diberi cuma-cuma, bagikanlah dengan cuma-cuma gitu. Saya nggak percaya ya, maksudnya saya itu belajar musik setahun itu habis 24 juta Bapak Ibu belajar musik gitu. Apa iya ya saya gratis dapatnya? Saya sih enggak sih, kayaknya enggak gratis. Saya itu belajar filsafat itu kalau di total ya kuliah gitu ya, ini bisa 60 jutaan. Apa iya gratis ya gitu ya? Oh enggak, Injil ya, Injil yang seperti apa gitu ya. Saya itu beli buku komentari gitu ya, saya itu beli apa handphone yang ada komentari bagus gitu, beli juga kok gitu. Maksudnya dalam arti bukan ini ya, bukan saya dorong saudara untuk yo kita jangan bagian yang gratis, bukan soal itu, tapi soal saudara juga berani mengeluarkan uang demi Injil gitu, demi pengetahuan. Jangan malu, giliran beli baju berani, giliran beli sepatu berani, giliran makan berani, tapi giliran beli apa ya, sesuatu yang menambah pengetahuan saudara kayak harus gratis gitu. Beli buku harus gratis, beli e-book harus gratis ya. Ini sekalian saya sarkas gitu ya. Banyak orang yang minta e-book gratis gitu. Enggak banyak sih, enggak banyak juga. Enggak banyak orang-orang tanda kutip ya, orang-orang yang begitu dengan mental seperti itu enggak banyak juga. Cuman ada orang-orang yang pengennya gratis dan seterusnya. Tapi saya nggak tahu ya, kadang-kadang saya juga bagikan gratis kok. Saya bagikan gratis, bahkan ada orang-orang yang Pak saya belum bisa mampu beli, tapi saya janji suatu saat saya pasti beli. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu, tapi jangan pura-pura ya saudara. Orang-orang kayak gitu saya kasih, ya udah Bapak mau yang mana saya kasih. Kadang-kadang saya udah nggak usah bayar Pak, nggak apa-apa, atau bayar nanti kalau Bapak udah mampu gitu. Pokoknya tapi Bapak bisa baca dulu. Tapi jangan pura-pura ntar abis saya bikin ini ntar pada pura-pura semua Pak saya ini. Jangan begitulah saudara ya. Maksudnya jangan mempermainkan kebenaran gitu ya. Saudara inilah bisa investasi dan seterusnya. Pakai headset yang bagus gitu ya dan seterusnya gitu ya. Beli handphone yang agak bagus gitu. Jadi kan stereo yang keluar, dan di headphone juga stereo yang keluar gitu ya. Di situ bisa ada kompleksnya dan kompleksitasannya dan terusnya, saudara bisa dengar detailnya gitu ya. Saudara akan dengar beda jauh gitu ya. Beda jauhnya tentu saudara harus dengar yang ini ya, maksudnya dengarkan dengan pengertian dan seterusnya gitu ya. Bukan berarti yang paling terbaik ada Cat and Christian itu ya enggak lah, ya, ada banyak juga gitu orang-orang. Misalnya apa yang lagu Grace itu siapa saya lupa lagi, saya lupa ya namanya ya, yang piano gitu ya, itu juga oke gitu ya. Ada banyak, dan saudara kalau dengar di Spotify itu kan Cat and Christian itu terhubung dengan banyak band-band lain juga gitu ya, yang bisa saudara dengarkan gitu ya, yang apa ya, mainkan lagunya tidak asal-asalan dan seterusnya. Di video-video saya juga ada kok lagu-lagu karismatik gitu ya. Lagu-lagu karismatik kan apa sih definisi karismatik? Definisi karismatik kadang-kadang kita gampangnya aja udah yang pakai drum udah bodohnya kayak gampang pakai yang nggak pakai not balok gitu ya, yang ada drum yang sepertinya simple, emang simple, easy listening dan seterusnya. Karismatik gitulah gampangnya musik karismatik gitu ya maksudnya. Dan saya mainin juga kok, tapi saudara lihat deh, yang saya mainin saya pilih kok lirik-liriknya yang bagus gitu ya, yang nadanya juga yang bagus, bukan yang gimana gitu ya. Saya juga ngajar musik, kadang-kadang saya ada anak-anak yang request lagu ini gitu. Iya oke, saya ajarkan gitu. Habis itu tapi saya kasih tahu gitu, ini kamu denger deh lagu kayak gini, apa pantas sih kita mainkan gitu ya. Maksudnya ada banyak miliaran lagu, kenapa kamu pilihnya ini gitu. Nah termasuk ya orang-orang gereja, ada banyak miliaran lagu, kenapa kamu maunya begitu gitu. Itu kan ya orang-orang yang gak mau bertumbuh ya, orang-orang yang cuma mau ya dirinya aja yang diikuti gitu ya. Dia gak pernah mau bertumbuh mengikuti apa yang benar gitu ya, apa yang objektif dan seterusnya gitu ya. Dia maunya subjektif aja gitu dan seterusnya. Ya kira-kira tadi ada pertanyaan kira-kira kenapa emang kira-kira ya, kira-kira beginilah apa yang saya bisa jawab ya, kiranya bisa memberkati saudara ya. Tentu saya akan buka pertanyaan lagi ya, edisi ketiga, tapi saya nggak janji bisa langsung jawab terus enggak lah. Saya juga punya kegiatan yang lain ya, yang saudara perlu hargai juga ya.
saya kalau bikin ebook, saudara ya bisa belilah gitu ya. Saya nonton bikin video yang lain filsafat dan seterusnya, saudara juga bisa nonton gitu. Jangan cuman jawab pertanyaan ini saudara tonton gitu ya. Saudara jadi pertanyaan, kalau indahnya gini saudara, kalau saudara nonton apa yang saya taruh di YouTube gitu ya, terus saudara baca apa yang taruh di ebook, kita bisa maju bersama, kita bisa bertumbuh bersama. Pertanyaan saudara tuh pertanyaan berkualitas, pertanyaan yang keluar dari pengetahuan, bukan pertanyaan yang keluar dari keisengan. Terus keisengan, terus misalnya apa lagi, penasaran dan seterusnya gitu ya. Bukan hanya cuma mati yang penasaran ya, ada mati penasaran tapi nanya penasaran juga ada ya. Itu sama-sama nggak baik ya. Jangan sampai kayak gitu lah. Sebaiknya kita pertanyaan kita itu keluar dari pengetahuan gitu ya. Saudara gini, bayangin ya, saudara kalau nggak pernah baca buku dan seterusnya, saudara hidup saudara muter-muter aja, muter-muter di penasaran, rasa penasaran. Saya mau tahu nih, kira-kira Yesus dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan penasaran, saudara tahu nggak sih, pertanyaan penasaran gitu ya. Tapi kalau saudara keluar pertanyaan dari pengetahuan, 1, terus besok saudara baca-baca buku lagi, keluar dari pengetahuan, 2, besok 3, terus 4, saudara akan terus bertumbuh ya. Pertanyaan saudara itu terkait semua karena saudara belajar gitu. Tapi pertanyaan yang saudara nggak belajar ya nggak terkait semua lah, acak-acakan lah ya. Kira-kira gitu ya.